Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Kismayanti Raspati, dalam mata kuliah Perencanaan Pengajaran untuk pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Baik, kita akan mulai hari ini pertemuan ketiga. Kita masuk ke materi tentang teori belajar mengajar dan prinsip-prinsip. Oke, kita mulai. Bukunya masih sama, menggunakan Perencanaan Pengajaran Pendidikan Akuntansi berbasis kurikulum 2013, karangan Ati Sumiati dan Dr. Siti Nurjana. Oke, baik. Pertama, pengertian mengenai belajar dan mengajar. Ada banyak ahli yang mengemukakan pengertian mengenai belajar. Misalnya, W.H. Barton. Menurut W.H. Barton, belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan lingkungannya sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada juga pengertian menurut Singer, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap dan disebabkan oleh praktek dan pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Jadi dari beberapa macam pengertian mengenai belajar, kita bisa simpulkan bahwa belajar adalah aktivitas mental atau perilaku yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan konstan. Jadi belajar itu aktivitas, belajar itu proses, sehingga membuat seseorang menghasilkan perubahan. Contoh misalnya, tadinya tidak bisa menghitung, kemudian belajar berhitung. Berubahnya apa? Berubah jadi bisa menghitung. Tadinya nggak bisa masak, kemudian belajar memasak dengan beberapa tahap, dengan beberapa proses, sampai akhirnya bisa berubah, yaitu adalah bisa memasak. Jadi belajar itu aktivitas, berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan. Sementara mengajar, menurut Elcrow adalah menyerahkan kebudayaan yang berupa pengalaman, keterampilan, tradisi kepada anak didik atau generasi penerus. Nah, kalau menurut Alvin W. Howard, mengajar adalah aktivitas menolong, membimbing, mengarahkan agar memperoleh keterampilan yang positif, gagasan, sikap, harapan-harapan, penghargaan, dan pengetahuan. Ya, jadi bedanya dengan belajar adalah kalau mengajar itu menyerahkan, mengarahkan, memberikan, membimbing, sehingga seseorang bisa memiliki pengetahuan baru, keterampilan yang baru, seperti itu. Jenis-jenis belajar. Dalam dunia pendidikan ada berbagai macam jenis-jenis belajar. Yang pertama adalah pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Nah, kalau memecahkan masalah, kita dituntut untuk berpikir. Ini berhubungan dengan afektif ya, berarti kalian tuh berpikir bagaimana mencari jalan keluar, membuat keputusan sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya itu tadi, yaitu adalah bahwa mengasah kemampuan berpikir, juga keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran fakta, informasi, dan pengetahuan. Pembelajaran ini digunakan untuk mengenal informasi, mengenal pengetahuan, sehingga akan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mempelajari mengenai berbagai macam informasi yang berbeda, berbagai macam fakta dan berbagai macam pengetahuan yang berbeda. Seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran sikap. Jadi, pembelajaran ini lebih kepada belajar mengenai moral dan nilai bagaimana berinteraksi dengan antar individu. Juga bagaimana berkomunikasi dengan antar individu. Yang keempat, pembelajaran cara atau metode. Pembelajaran ini adalah mengutamakan
metode atau teknik tertentu untuk keperluan yang berhubungan dengan keterampilan maupun pengetahuan tertentu. Misalnya, belajar memasak nasi. Metodenya ada banyak ya. Ada yang pakai rice cooker, ada yang pakai kompor biasa, manual. Nah, itu kalian harus memilih metode mana yang mau digunakan untuk belajar memasak nasi. Itu contoh aja ya. Metode banyak belajar. Yang kelima, pembelajaran transfer. Pembelajaran ini digunakan bagi seseorang yang akan memindahkan suatu konsep atau prinsip yang telah dipelajari ke dalam bidang lain. Misalnya, prinsip misalnya gini, pembelajaran transfer. Jadi gimana kita tahu nih konsepnya? Konsep memasak nasi kita tahu nih, ya. Konsep memasak nasi kita tahu. Prinsip-prinsip memasak nasi juga kita tahu. Nah, kita transfer deh konsep dan prinsipnya itu ke dalam praktek memasak nasi. Metodenya bagaimana? Terserah, yang penting kalian tahu konsepnya bahwa nasi itu pertama berasnya dicuci, lalu kemudian dimasak dengan air panas. Nah, cara memasaknya mau pakai yang otomatis dengan rice cooker atau mau pakai yang manual dengan kompor seperti itu. Oke, tuh yang dibahas masak nasi mulu ya. Nanti jangan jadi pada lapar lagi. Oke. Yang terakhir yang keenam, pembelajaran apresiasi. Ini adalah pembelajaran untuk mengembangkan apresiasi. Apresiasi itu penghargaan ya terhadap karya-karya tertentu. Jadi kalian belajar menghargai suatu karya, bisa karya ilmiah atau karya tulis, ada karya seni, ada macam-macam. Nah, itu bagaimana kalian belajar memberi penilaian atau penghargaan terhadap karya tersebut. Kalau menurut Ergey-nya, 8 tipe belajar. Yang pertama adalah signal learning atau belajar sinyal atau tanda, yaitu adalah bentuk umum dari perilaku reflektif. Pembelajaran dengan tanda ini terjadi jika terdapat dua perangsang secara berdekatan, diberikan secara bersama-sama. Contoh, kalian melihat kecelakaan. Bagaimana refleksnya? Refleksnya misalnya kaget, teriak, kemudian bengong. Nah, itu namanya tanda. Bagaimana kalian memberi tanda terhadap suatu kejadian. Nah, yang kedua ada stimulus respon learning. Kalau stimulus respon ini bedanya apa? Bedanya itu misalnya kalau kalian diberi stimulusnya contoh, saya minta kalian duduk. Maka kalian akan belajar memberi respon, yaitu duduk. Atau saya bilang yang bisa menjawab pertanyaan angkat tangan. Nah, itu adalah responnya adalah mengangkat tangan. Nah, itu namanya stimulus respon. Bagaimana kalian diberikan stimulus atau rangsangan, lalu bagaimana kalian merespon. Kemudian yang ketiga, allotted chain learning. Pembelajaran memisahkan dan merangkaikan atau mengkombinasikan dua atau lebih respon motorik untuk mengembangkan kecakapan yang lebih kompleks. Contohnya, belajar mengetik dengan menekan huruf mesin ketik untuk menyusun kalimat. Jadi, ada beberapa jadi kalian di sini belajar untuk memberi respon terhadap beberapa stimulus. Contoh yang tadi itu, kalian lagi ngetik nih di laptop, ada banyak huruf, lalu belajar merangkai menjadi kalimat seperti itu. Keempat, verbal chain learning. Merangkai dua atau lebih respon verbal. Nah, kalau ini lebih kepada kecakapan kata. Contohnya, ada kata rumah dan ada kata sakit. Rumah, kalau dipisah, rumah itu artinya
Apa sakit itu artinya apa pasti berbeda. Tapi kalau digabung rumah sakit, nah itu kalian belajar memahami bagaimana kalau misalnya dua kata tersebut digabung seperti itu. Yang kelima, multiple discrimination learning, yaitu adalah pembelajaran membedakan stimulus yang spesifik dengan stimulus yang lain. Ini adalah belajar membedakan. Apa bedanya motor Honda Scoopy dengan Honda yang lain, misalnya apa? Tuh, itu adalah belajar membedakan. Keenam, konsep learning, yaitu adalah mempelajari berbagai macam konsep satu objek dengan objek yang lain. Misalnya, binatang berbeda-beda. Ada binatang reptil, ada binatang mamalia. Kalian harus belajar konsepnya. Apa itu binatang reptil? Apa itu binatang mamalia? Mana binatang yang masuk disebut sebagai binatang reptil, mana yang disebut binatang mamalia. Nah, itu kalian harus paham dulu konsepnya, baru bisa membedakan. 7. Rule learning. Pembelajaran ini merupakan hubungan dua konsep atau lebih, sehingga disebut penggabungan dua konsep. Contohnya, ada konsep meja dan ada konsep kamar. Jika digabungkan, kita bisa memperoleh misalnya meja makan, kamar mandi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah problem solving learning. Merupakan bentuk tertinggi dari proses belajar, di mana kalian belajar untuk berpikir secara kompleks, memecahkan masalah, mengambil keputusan, kemudian juga menganalisis situasi, sehingga kalian bisa memecahkan suatu masalah. Jadi, teori belajar dan teori mengajar, bahwa dalam teori belajar ada beberapa ranah yang harus diperhatikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif apa? Kognitif adalah kemampuan berpikir. Oke, afektif apa? Afektif itu adalah berhubungan dengan perasaan atau emosi. Dan apa itu psikomotor? Psikomotor ini adalah perilaku atau koordinasi gerakan secara jasmani. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan dalam teori belajar itu. Ada kognitif, berpikir, afektif, perasaan, dan juga psikomotor, perilaku. Kalau menurut Pavlov, proses belajar terdiri atas pembentukan antara asosiasi stimulus dan respon. Benar, ada stimulus, ada respon yang diberikan. Nah, itu adalah teori dari belajar. Bagaimana kalian memberikan stimulus kepada siswa, lalu bagaimana siswa itu merespon. Stimulusnya bisa apa saja, bisa pemberian tugas, pemberian materi. Lalu nanti bagaimana respon siswanya? Apakah respon siswanya mengamati, kemudian mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi bagaimana membentukkan antara stimulus dan respon. Sementara teori mengajar adalah tindakan atau perbuatan seseorang menyampaikan pelajaran dengan maksud membuat anak didik paham akan tujuan belajar. Jadi sebenarnya belajar dan mengajar itu saling berhubungan. Guru juga belajar bagaimana cara mengajar, kan seperti itu. Oke, mengajar itu adalah menyampaikan pelajaran, pengetahuan, tujuan, sehingga anak didik paham mengenai tujuan dari belajar itu sendiri. Mengajar juga bisa disebut sebagai suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada juga definisi menurut Profesor Dr. De Kuyle itu mengatakan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada seseorang dengan cara yang paling singkat dan tepat.
Jadi begitulah mengenai teori belajar dan juga teori mengajar. Oke, kita langsung lanjut ke prinsip-prinsip belajar dan prinsip mengajar. 1. Perhatian dan motivasi. Oke. Belajar harus menimbulkan, belajar itu sebenarnya motivasi, kita harus menimbulkan motivasi belajar dalam siswa. Jadi kita harus memberikan perhatian dulu nih, materi apa nih, pelajaran apa nih yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu kalau memang siswa merasa itu mereka butuh, mereka pasti termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Yang kedua, perhatikan keaktifan siswa. Jadi sebagai guru, kalian tidak boleh aktif sendiri, harus melibatkan siswa. Sehingga siswa menjadi aktif. Bagaimana caranya? Misalnya mengajak diskusi kelompok, kemudian misalnya lagi memberi tugas, melakukan percobaan-percobaan bersama-sama. Nah, itu akan membuat siswa menjadi aktif. Bagaimana membuat mereka aktif? Nah, ini berhubungan dengan yang ketiga, itu keterlibatan langsung. Libatkan siswa langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa bisa mengalami sendiri dan memiliki pengalaman sendiri. Contohnya, belajar mengenai mata pelajaran IPA misalnya. Kan anak-anak suka diajak ya ke laboratorium untuk melakukan percobaan-percobaan tuh, baik fisika, biologi, kimia, gitu. Terutama misalnya biologi, membedah kodok misalnya, siswa punya pengalaman langsung bedah kodok, seperti itu. Jadi ajak siswa terlibat secara langsung, tidak hanya secara emosional, tapi juga tidak hanya secara fisik, tapi juga melibatkan kognitif dan afektifnya. Oke. Yang keempat, pengalaman. Ketika mengajak siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar, mereka akan memiliki pengalaman. Nah, pengalaman inilah nantinya yang akan dibawa, diingat, lalu diresapi oleh siswa, sehingga proses belajar jadi lebih efektif. Yang kelima, tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan itu pasti ada hambatan atau ada tantangan. Harus ditimbulkan motif yang kuat untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan atau tantangan tidak hanya timbul ketika siswa belajar, tapi juga nanti di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus bisa menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa, karena itu akan lebih memotivasi siswa untuk memecahkan segala tantangan dan hambatan. Yang keenam, balikan. Nah, balikan di sini bukan balikan yang biasanya kalian alami ya. Pasti anak muda tahu sendirilah kalau dengar kata-kata balikan, langsung. Apalagi dari yang ngajak balikan si Ono gitu kan. Kan ya. Oke, apa sih Ibu gitu ya. Baiklah. Balikan di sini adalah hasil yang baik, hasil dari pembelajaran tersebut. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan. Jadi misalnya siswa sudah belajar nih, mengerjakan tugas, diberi hasil yang baik, nilai yang baik. Nah, itu akan membuat mempengaruhi belajar siswa. Ada yang termotivasi untuk lebih baik lagi. Gitu. Ada juga yang cukup cepat puas gitu. Atau misalnya ada yang diberi nilai yang kurang baik. Ada yang termotivasi untuk menjadi lebih baik, ada juga yang kesal, akhirnya tidak mau belajar. Itu kalian harus hati-hati memberi balikan kepada siswa.
Kalau memang hasilnya kurang baik, kalian beri motivasi, kalian bantu untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk lebih rajin belajar atau lebih meningkatkan kualitas belajarnya. Yang ketujuh, perbedaan individu. Harus kalian pahami bahwa anak didik itu sifatnya heterogen, berbeda-beda satu dengan lainnya, baik secara fisik dan secara psikis, baik secara kepribadian, sifat, dan lain-lain. Jadi harus kalian perhatikan bagaimana memberi perhatian terhadap siswa yang misalnya IQ-nya di bawah. Bagaimana juga dengan IQ-nya yang di atas rata-rata. Nah, itu kan perbedaan individu. Itu harus diperhatikan. Oke. Sementara itu adalah prinsip-prinsip belajar. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip mengajar. Jadi ini adalah prinsip-prinsip mengajar menurut I.L. Marshall, pakar pendidikan, yang mengatakan bahwa prinsip mengajar itu yang pertama prinsip konteks atau hubungan. Setiap materi harus saling berhubungan antara materi sebelumnya dengan materi yang sekarang, sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajari lebih lanjut. Atau materi ini berhubungan dengan materi pelajaran lainnya, seperti itu. Itu namanya konteks hubungan. Guru harus dapat menghubungkan hal-hal tersebut supaya lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 2. Prinsip fokus. Ada pemusatan perhatian pada objek tertentu sehingga siswa menemukan isi pokok pelajaran dan tidak menyebar. Ketika kalian memberitahu apa itu, contoh misalnya sekarang saya memberi materi tentang prinsip mengajar. Nah, itu harus fokus pada prinsip mengajar, jangan sampai menyebar ke prinsip-prinsip yang lain misalnya. Seperti itu. Jadi ada perhatian pada objek tertentu sehingga kita bisa paham isi materinya. Bukan kita, maksudnya murid, siswa bisa paham. Yang ketiga, prinsip individualis. Ini tadi hampir sama dengan prinsip belajar ya, perbedaan individu, bahwa siswa itu heterogen, mempunyai ciri-ciri sendiri yang berbeda-beda kemampuannya. Jadi sesuaikan materi dengan kemampuan yang heterogen tersebut. Maksudnya adalah penyampaiannya, termasuk pemberian tugas misalnya. Ketika kalian tahu bahwa kemampuan individunya berbeda-beda, tapi kalian bisa menganalisis ya, menganalisis sampai mana, sejauh mana pemberian materi kalian atau pemberian tugas kalian mampu dikerjakan oleh siswa-siswa yang heterogen ini. Seperti itu. Yang keempat, prinsip sosialisasi. Mengembangkan rasa bersosial terhadap siswa dengan cara misalnya belajar kelompok. Mereka akan belajar bekerja sama, belajar menghargai pendapat. Itu harus ditanamkan kepada siswa. Kecuali mengerjakan ujian ya, mengerjakan ujian itu tidak boleh bekerja sama, itu harus dibedakan. Kemudian prinsip segmen. Materi pelajaran harus berurutan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang lingkup terbatas ke yang meluas, dari yang sederhana ke yang kompleks. Itu namanya adalah segmen atau urutan. Belajar matematika mulai dari tambah-tambahan, kurang-kurangan, perkalian, sampai pembagian, lalu lagi kuadrat. Itu kan mulai dari situ ya, dari yang mudah sampai ke yang sulit. Kemudian dari yang terbatas sampai yang luas. Keenam, pemilihan bahan. Buku ajar itu banyak. Buku ajar mana yang mau kalian pilih sebagai bahan untuk mengajar? Nah, itu harus sesuai dengan tujuan pelajarannya. Termasuk media belajar misalnya, itu juga harus dipilih sesuai dengan tujuan pengajarannya. Yang ketujuh, prinsip evaluasi. Setiap tindakan perlu dievaluasi.
Prinsip penilaian bisa dilakukan secara terbuka. Prinsip evaluasi penting untuk guru guna mengetahui pelaksanaan program terpenuhi atau tidak. Penting ya melakukan evaluasi. Evaluasi itu seperti kuis, seperti ujian, sehingga kalian bisa tahu sejauh mana materi yang kalian berikan itu diresapi oleh siswa, juga sejauh mana kemampuan siswa menerimanya. Gitu. Jadi itu adalah prinsip evaluasi dan terakhir prinsip motivasi. Seseorang berminat melakukan sesuatu berarti telah tumbuh motivasi pada dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Tumbuhkan motivasi pada diri kalian bahwa mengajar. Tujuan mengajar itu apa? Kemudian itu harus menimbulkan motivasi yang baik dalam diri kalian untuk memberikan pengajaran yang baik juga. Seperti itu. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Oke, yang pertama. Ada 2 faktor sebenarnya, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik artinya faktor luar dan intrinsik artinya faktor dalam. Kita mulai dari ekstrinsik. Ekstrinsik ini ada lagi dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh instrumental. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama ada secara alami dan secara sosial. Lingkungan secara alami itu maksudnya adalah kondisi geografis lingkungannya. Oke. Di mana nih? Di kota atau di desa? Kemudian di mana nih? Di gunung atau di pinggir pantai? Nah, itu adalah keadaan lingkungan alam, keadaan geografis. Kemudian keadaan sosial. Sosial ini adalah bagaimana masyarakat sekitar, bagaimana kebudayaan sekitar misalnya. Misalnya berada di lingkungan yang, contoh misalnya berada di lingkungan yang Aceh misalnya, lingkungan yang muslim di mana harus menggunakan kerudung, harus menanamkan nilai-nilai agama. Nah, itu akan berbeda dengan lingkungan sosial di Jakarta misalnya yang lebih memberikan kebebasan karena tidak terikat oleh kehidupan sosial masyarakat sekitar. Yang kalau di Aceh misalnya lebih ketat agama Islamnya seperti itu. Itu namanya lingkungan sosial. Kemudian instrumental. Instrumen ini adalah seperti sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar dan mengajar. Pertama, kurikulum. Oke, kurikulum ini disusun. Berbagai macam tujuan pengajaran disusun, materi-materi disusun disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Kemudian program apa saja yang direncanakan misalnya selama 1 semester atau selama 1 tahun untuk anak didik. Sarana dan fasilitas, bagaimana lingkungan, bagaimana keadaan ruang kelas, fasilitasnya misalnya, media belajarnya lengkap atau tidak, buku-buku ajarnya tersedia atau tidak. Dan kemudian guru ini salah satu instrumen juga. Kelasnya sudah ada, media belajarnya ada, bukunya ada, tapi gurunya tidak ada. Nah, itu kan nanti repot ya. Itu jadi ini adalah instrumen atau faktor, salah satu faktor ekstrinsiknya. Kemudian maka bagaimana dengan faktor intrinsik atau faktor dari dalam? Itu adalah terdiri atas 2, ada fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu keadaan fisik, baik keadaan fisik gurunya maupun keadaan fisik anak didiknya. Fisiologis terbagi 2, ada fisiologis umum, ada kondisi panca indera. Mohon maaf sebelumnya, misalnya contoh difabel. Difabel itu banyak ya, ada kekurangan dalam bentuk fisik, ada kekurangan dalam bentuk panca indera. Nah, itu ada beberapa yang masih bisa atau masih mampu untuk bersekolah di sekolah biasa. Tetapi ada juga yang harus bersekolah di sekolah luar biasa. Nah, seperti itu. Metode belajarnya dan metode mengajarnya juga pasti berbeda di antara sekolah biasa maupun sekolah luar biasa. Jadi, kondisi fisiologis juga menentukan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua adalah kondisi psikologis. Terdiri atas minat,
Kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif. Nah, jadi dulu ini berkaitan dengan minat. Misalnya kamu mau jadi dokter, biasanya pas SMA pasti pilih jurusan IPA gitu kan. Minatnya lebih ke sains, minatnya lebih ke hitung-hitungan matematis misalnya. Nah, itu biasanya masuk ke IPA, jurusan IPA gitu. Atau sebaliknya, minatnya pengen jadi akuntan nih, gitu. Nah, itu masuk ke IPS, itu tergantung minatnya. Atau tergantung kecerdasannya. Contoh gini ya, dulu waktu SMP ya, SMP itu biasanya dulu kalau di negeri ada yang namanya kelas unggulan, ada kelas reguler. Itu untuk memisahkan antara anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata sama IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Ada yang bilang bahwa ini baik, tapi ada juga yang bilang bahwa ini tidak baik, itu diskriminasi. Itu tergantung dari tujuan masing-masing sekolahnya ya. Tapi biasanya ada perbedaan kecerdasan itu, maka ketika anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata dikumpulkan dalam satu ruangan, maka proses belajar dan mengajarnya misalnya akan berbeda dengan anak-anak lain di kelas reguler, misalnya seperti itu. Atau misalnya masuk kelas akselerasi. Akselerasi tahu ya, akselerasi itu biasanya kalau SMA berarti cuma 2 tahun. Nah, itu beda dengan kelas reguler yang 3 tahun. Nah, itu nanti proses belajar mengajarnya juga berbeda pada kelas akselerasi dengan kelas reguler seperti itu. Yang keempat, motivasi. Nah, motivasi juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Kalau siswanya nggak punya motivasi buat belajar, kalian akan sulit melakukan pengajaran. Maka tumbuhkanlah motivasi dengan setiap diri siswa. Hubungkan materi pelajaran dengan kegiatan sehari-hari, misalnya yang akan mereka alami nanti, itu bisa menimbulkan motivasi pada siswa. Kemudian kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Ini hampir sama ya dengan kecerdasan, bahwa kemampuan berpikir orang beda-beda, siswa beda-beda. Itu bagaimana kita bisa merumuskan proses mengajar sehingga semua siswa dengan kemampuan kognitif yang berbeda bisa sama-sama belajar dan mendapatkan materi yang sama satu dengan yang lainnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Baik, materinya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi langsung saya, atau nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.